Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa,
tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman, kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 591, kita nyanyikan ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Dengan hati
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent 2 ini, yaitu tertulis di kitab Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari Inasion. Tenang-tenang mendayu di dalam ombak, selepas pantai. Tenang-tenang meredup di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa, resapkan
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta, alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari Inalunggu.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40. Kita nyanyikan ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan di Advent kedua ini yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 1-5. Marilah kita membuka Alkitab kita dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya pasal 40 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan
2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantaran jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Advent bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita tentang seorang bapak yang dipenjara. Bapak ini dipenjara karena tanpa sengaja dia telah menghilangkan nyawa seseorang karena sebuah kejadian. Itu sebabnya dia dituntut, lalu dibawalah dia ke pengadilan dan akhirnya dia divonis dan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Bapak ini merasa sedih karena penghukuman tersebut. Lalu dia jalanilah hari-harinya dengan penuh dilema. Dan dia juga memohon ampun kepada Tuhan karena ketidaksengajaannya, keteledorannya, dia mengakhiri nyawa seseorang. Di dalam proses kehidupannya, dia berpikir, kalau saya di penjara, apalah arti hidup saya? Saya akan menghabiskan hari-hari saya di penjara ini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dia merasa hidupnya seperti itu saja, tanpa ada pengharapan. Lalu dia katakan, baiklah saya, kalaupun harus mengakhiri hidup saya, biarlah mati di penjara ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di suatu ketika datanglah informasi bahwa bapak tersebut mendapat remisi. Bahwa akhirnya karena sudah bertahun-tahun lamanya dia di penjara, akhirnya dia dibebaskan. Mendengar informasi tersebut, bapak itu sangat bahagia, sangat bersuka cita. Lalu dia menuliskan surat kepada keluarganya, demikian. "Anakku yang terkasih, istriku yang tersayang, saya mendapat informasi bahwa saya mendapat remisi, bahwa saya akan dibebaskan. Betapa inilah yang kurindukan, saya boleh berjumpa dan melanjutkan kehidupan saya bersama kalian, keluarga yang kukasihi. Karena itu izinkanlah saya meminta maaf dan izinkanlah anakku dan istriku untuk menerima kehadiranku." Mendengar informasi tersebut dan membaca surat tersebut, istrinya sangat senang. Lalu dia mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, menanti kehadiran suaminya. Tepat pada hari itu suaminya bebas dan dia kembali pulang. Sangat luar biasa sukacita bapak tersebut bahwa istrinya menerimanya, bahkan mempersiapkan yang terbaik, mempersiapkan makanan, baju, bahkan kehangatan dari anak-anaknya. Tanpa sadar air matanya tercurah. Dan dia begitu bangga dan menyatakan ungkapan syukurnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih mengizinkan dirinya menerima pemulihan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini yaitu cerita tentang bangsa Israel yang pada saat itu mengalami dilema pergumulan yang luar biasa. Apa sebabnya?
sebabnya mereka terbuang ke Babel. Mereka terbuang ke Babel karena kesalahannya, keberdosaan mereka. Itu sebabnya Allah menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Penghukuman yang mereka terima tidak setahun 2 tahun, 70 tahun lamanya mereka berada di Babel. Itu sebabnya seperti yang dirasakan Bapak yang terpenjara tadi, mereka kehilangan pengharapan, seolah-olah hidup mereka tidak ada lagi yang mau diharapkan. Mereka harus mati di tanah pembuangan itu. Ketika itulah Nabi Yesaya memberikan penguatan kepada bangsa Israel. Melalui nats ini, Nabi Yesaya menyuarakan tentang berita kelepasan, berita pemulihan, berita yang dapat menguatkan bangsa Israel. Itu sebabnya pengharapan mereka muncul. Mereka sangat bersuka cita. Itu sebabnya Nabi Yesaya melalui perintah dari Allah mengatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Karena mereka yang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang luar biasa, seolah-olah tidak ada lagi yang mampu menghibur mereka. Tetapi Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku itu. Allah masih menunjukkan kasih sayangnya, sehingga Allah menyuruh Nabi Yesaya memberikan penguatan kepada mereka. Dan Nabi Yesaya mengatakan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kelepasan, bahwa kesalahannya telah diampuni. Ketika memberikan penguatan ini, bangsa itu begitu bersuka cita. Pengharapan mereka tumbuh kembali dan mereka sangat bersorak-sorak. Itu sebabnya Nabi Yesaya melanjutkan penguatannya dan menyuruh bangsa itu untuk mempersiapkan pembuangan yang pada saat itu mereka alami dan akan menuju pelepasan. Maka itu sebabnya mereka harus mempersiapkan diri mereka menerima pemulihan ini. Apa yang mereka harus persiapkan? Maka Nabi Yesaya mengatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka mereka harus mempersiapkan tempat, mempersiapkan jalan supaya mereka menuju kebahagiaan ini. Dan kemudian kemuliaan Tuhan nyatalah melalui bangsa Israel. Walaupun bangsa itu di dalam pembuangan, tetapi Allah masih menyayangi mereka. Itu sebabnya Allah menyerukan kepada Nabi Yesaya, melalui pemulihan itu ada pengharapan Tuhan akan pulihkan. Itu sebabnya mereka harus kembali kepada Tuhan dan hidup mereka harus tertuju kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita lihat dari nas cerita ini? Begitu bahagianya bangsa Israel tadi, begitu bahagianya Bapak yang terpenjara tadi menerima berita pemulihan, menerima berita penguatan yang datangnya dari Allah. Begitulah yang mau disampaikan nats ini kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pasti semua kita yang hadir bahkan yang menonton ibadah melalui channel Nusantara TV ini punya pergumulan. Semua kita yang ada di dunia ini punya pergumulan. Baik itu pergumulan yang datang dari diri kita sendiri, baik itu pergumulan yang datang dari keluarga, baik itu dari suami, istri, anak-anak.
Kita mempunyai pergumulan dari pekerjaan kita mungkin, dari orang-orang sekitar kita mungkin. Bahkan ketika penderitaan, sakit penyakit, kesusahan yang datang silih berganti. Pernahkah kita mengalami seolah-olah kita tidak lagi memiliki pengharapan? Saya pribadi memiliki kesaksian. Ketika saya mengalami pergumulan, penderitaan, bahwa anak yang akan saya lahirkan telah meninggal. Seolah-olah hidup saya ini tidak ada lagi. Saya mengatakan, Tuhan, bagaimana ini terjadi? Aku hamba-Mu yang selalu melayani Engkau. Tapi saya menghadapi pencobaan yang luar biasa ini. Tetapi di situ saya bergumul. Dan saya kembali menyampaikan pergumulan saya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, melalui waktu yang terus berjalan, Tuhan memulihkan kehidupan saya. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan saya. Tuhan menggantikan apa yang saya rindukan, bahkan berlipat-lipat. Anak yang saya harapkan mampu saya timang-timang, anak yang pertama, akhirnya harus kembali kepada Tuhan. Namun kini sudah Tuhan berikan yang terbaik. Bahkan Tuhan memberikan kepada saya 3 anak. Disinilah kesaksian hidup. Bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan ingin melihat bagaimana kesetiaan kita. Bagaimana kita tetap berpengharapan. Bagaimana kita mau menyerahkan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan. Demikianlah seruan ini mau disampaikan kepada kita di Advent kedua ini. Di Advent yang kedua ini, Advent adalah penantian. Apa yang sedang kita nantikan? Maka dalam Advent ini kita sedang menantikan ada 2 hal. Kita menantikan kelahiran Yesus. Dan kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam pergumulan kita, di dalam proses kehidupan kita, kita akan banyak mengalami tantangan-tantangan. Tetapi ketika kita mempunyai pengharapan di dalam penantian, disitulah kita mampu bertekun dan melihat akan ada hal yang terbaik. Maka persiapkanlah dirimu, persiapkanlah hatimu. Apa yang sedang engkau nantikan? Kalau kita sedang menantikan Yesus yang kedua kali, yang akan memulihkan kehidupan kita dari segala penderitaan kita, maka tetaplah bertekun, tetaplah setia kepada Tuhan melalui Advent ini. Semua kita pasti punya pergumulan, terlebih ketika kita akan menyongsong Natal, karena acap sekali, karena hal-hal sesuatu kita mengalami dilema. Contoh, karena mau dekatlah Natal, maka kita akan dilema tentang keuangan. Bagaimana kita mampu membeli baju baru kepada anak-anak? Bagaimana aku mampu mempersiapkan keuangan untuk Natal? Mungkin membayar, kalau di gereja HKBP namanya pelian tahun. Atau kita harus membayar uang sekolah karena ini adalah ujung dari persekolahan anak-anak. Atau banyak hal yang membuat kita menjadi penat. Tapi ingat Bapak Ibu, tahun ke tahun kadang kita selalu memikirkan itu, tapi tahun ke tahun kita bisa terlepas dari itu. Mengapa? Karena kita masih mempunyai pengharapan, Tuhan pasti akan mencukupkannya. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan kita, keuangankah, anakkah, menanti kedatangan anakkah, mau tentang sakit penyakit, kalau mau kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan pulihkan. Tuhan akan hiburkan, Tuhan akan kuatkan sebagaimana penghiburan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Pada saat ini firman Tuhan mau menghibur kita, mau menguatkan kita supaya kita tetap berpengharapan. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah firman Tuhan mengatakan bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Dan sebab itu Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana tadi bapak yang terpenjara mengalami sukacita yang luar biasa. Ingatlah
pasti kita akan mengalami sukacita yang luar biasa kalau kita mau berpengharapan. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, nats ini yang kedua mau mengingatkan kita demikian. Tema kita mengatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di dalam masa penantian bangsa Israel, Nabi Yesaya menyerukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan hidup mereka kelak ke depan. Mempersiapkan diri mereka menuju kebahagiaan yang akan Tuhan pulihkan bagi mereka. Maka di dalam Advent kedua ini, kita juga diajak untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Apa yang kita persiapkan? Biasanya kalau sudah jumpa Advent menjelang Natal, di beberapa tradisi orang Kristen pasti mempersiapkan banyak hal. Baik itu gaba-gaba di rumahnya, baik itu membersihkan rumahnya atau mengecat rumahnya. Bahkan ketika memasuki nanti tahun baru, dia akan mempersiapkan makanan untuk dapat menjamu orang-orang yang datang ke rumahnya. Hal yang wajar mempersiapkan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu, bagaimana juga kita harus mempersiapkan hati kita di dalam penantian kita di Advent kedua ini. Jangan karena sebuah rutinitas, karena jangan sebuah sesuatu yang ingin kita gapai di dunia ini, kita lupa mempersiapkan hati kita. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Bila mana ada jalan yang berlubang-lubang, maka diratakan. Bila mana ada masih rasa sakit hati, maka pulihkanlah. Bila mana masih ada rasa dendam, rasa benci, hilangkanlah. Supaya kita boleh mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Mungkin kita pernah tersakiti, atau mungkin kita pernah disakiti. Ingatlah, kita harus mampu mempersiapkan yang terbaik. Mempersiapkan Tuhan untuk datang ke hati kita. Supaya kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam keinginan hawa nafsu. Tetapi marilah kita mempersiapkan hati kita bagi Tuhan. Supaya ketika kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, lalu Tuhan datang memulihkan kita. Ingatlah, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ada kemuliaan Tuhan yang akan kita nyatakan melalui persekutuan kita. Ada kemuliaan Tuhan yang akan dimuliakan melalui orang yang percaya dan setia kepadanya. Amin. Persiapkanlah. Benahilah hidupmu. Tanyakanlah apa yang sudah kau lakukan di masa Advent ini. Kalau masih ada batu-batu kerikil yang bisa menghalangi datangnya Tuhan, masih ada rasa malas, masih ada rasa benci, hilangkanlah, ratakanlah. Baiklah kita mempersiapkan yang baik. Tidak hanya mempersiapkan gaba-gaba. Tidak hanya mempersiapkan kue tahun baru. Tidak hanya mempersiapkan supaya rumah kita cat dengan baik. Tetapi persiapkanlah juga hati kita. Supaya Tuhan boleh memulihkan kehidupan kita. Sama dengan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, ketika dia datang ke dokter, lalu dokter ingin memulihkan dia, harus ada yang dia kerjakan. Apa yang dia harus kerjakan? Pertama, dia harus minum obat sesuai dengan resep yang dokter kasih. Lalu dia harus mengikuti perintah dokter. Kalau dokter katakan ini jangan dimakan, jangan dimakan. Supaya dia memperoleh pemulihan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yang sedang menantikan kedatangan Kristus, yang sedang menantikan kelahiran Kristus supaya kita diselamatkan, maka maulah kita dipulihkan. Kalau Tuhan katakan buanglah rasa dendam, buanglah rasa benci. Tetapi hiduplah di dalam kasih, lakukanlah supaya kita boleh dipulihkan. Tidak ada Bapak Ibu gunanya kita mengakhiri 2024 nanti kalau kita masih hidup di dalam rasa benci, hidup di dalam rasa kemalasan. Terlebih bagi adik-adik kami remaja Napo Sobulung, tingkatkanlah iman kita. Semakin maju zaman, semakin besar tantangan, semakin mudah
segala sesuatu bisa kita gapai, ingatlah tantangan juga ada, kemalasan. Ada istilah mager, malas bergerak. Kalau kita masih hidup di dalam mager, malas bergerak, malas melakukan ini, masih remaja naposo bulung, hidup di dalam gerakan avatar, apa-apa entar, adonan, pergi dulu, entar mak, adonan, beli dulu, bentar mak, mau jadi apa hidup kita? Maka hilangkan gerakan avatar, apa-apa entar. Tetapi persiapkan hidupmu, persiapkan masa depanmu. Supaya Tuhan boleh memulihkanmu hari lepas hari. Supaya apa yang kau harapkan, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau inginkan boleh seturut dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama mempersiapkan. Baik remaja Naposo Bulung, baik kaum bapak, mari persiapkan dirimu Bapak. Memberikan yang terbaik bagi keluargamu. Sebagai kepala keluarga di masa penantian ini, mari ajak keluargamu untuk bersaat teduh. Mengingat kebaikan Tuhan selama ini, supaya hati kita boleh kita persiapkan. Ajak anak-anakmu untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Supaya hidupmu, gereja yang kecil itu boleh setia dan kokoh kepada Tuhan. Ajak ibu, anak-anakmu untuk tetap berharap. Kalau kaum ibu selalu berpikir, apa yang harus kulakukan untuk anak-anakku? Apa yang harus kumasak besok untuk anak-anakku? Apa yang harus kuberikan kepada anak-anak? Selalu kita diberikan tantangan bagaimana memikirkan tentang keuangan, bagaimana tentang anak selaku ibu yang bertanggung jawab. Tapi ingatlah ibu adalah tiang doa. Kalau kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan dan mendekatkan anak kita kepada Tuhan, apapun yang kita harapkan pasti Tuhan penuhi di dalam iman kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, dangadong na sotar patupa debata. Kalau kita mau mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kalau kita mau mempersiapkan hidup kita, hati kita, begitu juga dengan Bapak Ibu kaum lansia. Kadang sering sekali kita tanpa sadar mengeluh Bapak Ibu kaum lansia. Karena umur sudah tua, lalu kekuatan daging kita mulai surut. Lalu kita katakan, matar bainau Tuhan, ngasumur bedagiku. Melalui bahasa Batak tadi kan. Lalu akhirnya kita melemahkan diri kita. Bapak Ibu kaum lansia, opung, ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal di dalam kehidupanmu. Kalau dikatakan lansia, umur 60 tahun ke atas, berarti sudah banyak asam, manis, garam di dalam kehidupan yang sudah Bapak Ibu terima. Maka hal yang baik itu kiranya boleh menjadi teladan. Ada pepatah orang Batak mengatakan begini, naposo pangalapan gogo, na tua-tua pangalapan poda. Kita tidak mampu lagi Bapak Ibu yang kaum lansia seperti kaum muda untuk bergegas melakukan banyak hal karena keterbatasan faktor U. Tapi ingat Bapak Ibu, di usia yang begitu matang, yang sebegitu banyak yang Tuhan berikan, Tuhan menginginkan supaya Bapak Ibu kaum lansia supaya bisa menjadi berkat. Melalui apa? Melalui ajaran, poda, nasihat, tiruan. Maka berikanlah. Tetaplah berdoa bagi kami kaum muda. Tetaplah berdoa selalu bagi orang-orang di sekitar. Tetaplah berdoa selalu bagi keturunanmu. Tetaplah berdoa bagi gereja ini. Supaya Tuhan tetap memberkati dan memulihkan kehidupan Bapak Ibu kaum lansia. Walaupun acap kali berpikir, naing sahat nama tu garis finish. Ala naing sahat nama tu garis finish. Unang gabe gale hapor syomuna. Iko sahat donang sihol ni sambuluto dimuna tutuhani. Alani paradema. Persiapkanlah Bapak Ibu hatimu. Karena di dalam hatilah terpancar segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Kalau hati kita mau kita pulihkan dengan baik. Kalau hati kita mau kita bantu dengan yang baik. Maka akan banyak hal yang baik yang boleh kita datangkan. Tetapi kalau kita tidak mau pulihkan diri kita, maka apapun tidak akan bisa kita hadapi.
Terus sholat nama rungutung. Terus sholat nama dele. Terus hirana soadong pakirimun bedi hita. Karena itu pulihkanlah hidupmu. Lihatlah. Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada kita. Yang tidak mampu kita bayar melalui kesehatan, nafas kehidupan, dan sukacita lain hal. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita sampai pada Advent yang kedua ini, tanyakan dalam diri kita, apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Terima kasih melalui channel Nusantara TV pada saat ini dan melalui gereja KBP Lumba Silitong masih diingatkan dengan tugas panggilan gereja melalui pelayanan diakoni. Pelayanan diakoni ini adalah nafas kehidupan di tengah-tengah gereja. Tidak ada gunanya persekutuan kalau kita tidak mampu melihat orang-orang yang di sekitar kita yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang orang tuanya tidak ada lagi misalnya. Maka melalui pelayanan diakoni, disinilah boleh disentuh bahwa mereka yang sakit kita kuatkan, bahwa mereka yang berduka cita kita berikan penghiburan, dan mereka yang tidak punya lagi bapak atau ibu kita rangkul bahwa gereja hadir di tengah-tengah mereka. Gereja memberikan perhatian bagi mereka. Tidak hanya sebagai simpati, tapi ikut berempati memberikan apa yang bisa diberikan oleh gereja. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita juga ikut terlibat berempati bagi mereka yang ada di sekitar kita. Bagi gereja KBP Lumba Silitong yang ada di sekitar ini, berempati, memberikan yang terbaik. Bukan karena persoalan nilai, tetapi bagaimana cara kita melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nasa nabi nahen mutu anggiku namet meton. Natua udoi. Maka ketika memberikan yang terbaik bagi orang sekitar kita, maka kita juga telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak hal bagi kita. Tuhan tidak menuntut supaya kita memberikan ganti nafas kehidupan kita 100 juta. Tetapi bagaimana kita juga peduli di tengah-tengah penantian kita. Bagaimana juga orang-orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan supaya percaya dan mereka memperoleh juga keselamatan melalui pengharapan itu. Begitulah juga yang disampaikan Nabi Yesaya. Ada pemulihan, pengharapan, akhirnya ada sukacita. Begitu juga dengan Bapak yang terpenjara. Kalau selama ini kita terpenjara karena dosa kita, sekarang Tuhan ingin memulihkan kita. Maka lepaskanlah semua belenggu-belenggu yang mengikat hati kita, yang membuat kita tidak lagi mengenal Tuhan. Lepaskan itu. Datanglah kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya sekarang di minggu Advent kedua ini, mari kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Selamat mempersiapkan diri kita. Selamat mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Selamat mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, yang sedang kami nantikan melalui kelahiran dan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau Tuhan, yang melalui firman-Mu telah memulihkan pengharapan kami hari lepas hari, yang memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu yang mengingatkan bahwa Engkau telah memulihkan bangsa Israel yang terbuang, yang begitu bergumul, yang begitu bersedih. Engkau telah memberikan pengampunan kepada mereka dan memberikan yang terbaik supaya kemuliaan-Mu dapat dinyatakan. Begitulah Tuhan kehidupan kami yang sedang merayakan Advent kedua, menantikan kelahiran-Mu, menantikan kedatangan-Mu. Turutlah Engkau ya Tuhan memulihkan kehidupan kami dari segala penderitaan, dari segala belenggu dosa, dari segala keterikatan hati jasmani kami, hawa nafsu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau membukakan itu supaya kami boleh mempersiapkan hati kami, menantikan kelahiran-Mu, menantikan kedatangan-Mu, supaya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya,
boleh dipuji dan diagungkan. Kemuliaan Tuhan nyatalah Tuhan atas pemulihan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami pada minggu ini. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami, segala harapan kami, segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Supaya Engkau tuntun kami selalu, supaya kami boleh tetap kokoh menerima keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat-Mu, Gereja HKBP Lumba Silitong ini. Engkau memberkati kami, mulai dari anak kecil sampai dewasa, orang tua kami, bahkan orang tua kami yang lanjut usia. Engkau berkati kami Tuhan. Bila mana kami akan melanjutkan proses kehidupan kami, dan ketika kami menjumpai tantangan, pergumulan Tuhan, kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan selalu memulihkan kami. Asal kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan melalui channel TV Nusantara TV ini. Engkau pakai mereka Tuhan untuk luar biasa. Untuk menyiarkan persekutuan supaya nama Tuhan termuliakan melalui pemberitaan ini. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan. Pimpinan Nusantara TV, staf, kru dan semuanya yang terlibat di dalam Nusantara TV. Supaya Engkau boleh pakai mereka luar biasa lagi Tuhan. Melalui mereka banyak jemaat Tuhan yang terberkati. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Ketika kami juga akan melanjutkan proses kehidupan kami dan kami akan pulang melakukan aktivitas kami. Tuhan, semakin semangatlah kami. Semakin baharuilah hati kami melakukan yang terbaik sebab hati kami sudah dipulihkan karena kami sudah mempersiapkan hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bila mana ada yang kurang di dalam ibadah kami ini, kiranya Engkau sempurnakan Tuhan supaya semakin bersukacitalah kami selalu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu, memberkati negara-Mu Tuhan. Ketika kami telah usai di dalam pemilihan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, Tuhan, semua yang akan terpilih dan sudah terpilih, kiranya Engkau pakai mereka Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan-Mu untuk mereka juga boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pakai gereja-Mu ini Tuhan di dalam tugas tripanggilan gereja, khususnya Tuhan di dalam tugas diakoni Tuhan, supaya kami boleh merangkul orang-orang yang mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Supaya Tuhan melalui gereja-Mu ini Tuhan, nama Tuhan boleh termuliakan. Terima kasih Tuhan, pakai kami luar biasa selalu Tuhan. Sampai akhir hayat kami, di dalam penantian kami, dan di dalam hidup kami. Amin. Di tempat
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Ini resortnya di Hinalang Silalahi. Terus distriknya di 11 Toba Hasundutan. Nah, sejarah berdirinya gereja HKBP Luban Silintong ini dulu di tahun 2003. Ini belum ada gereja di sini, kita masih gereja ke Hinalang. Masih satu huria dengan mereka. Jadi waktu itu cerita Bapak, orang tua kita di sini, jemaat HKBP ini juga melihat situasi di desa Lumban Silintong karena nggak ada gereja. Karena memang ke huria HKBP Hinalang agak jauh jaraknya begitu. Ada 1 sampai 2 kilometer. Dulu aksesnya masih jalan kaki dari sini. Begitu. Jadi ya adalah orang tua berkumpul untuk merencanakan gimana kira-kira kalau kita bikin di sini pos pelayanan. Gitu. Jadi kumpullah mereka, diajaklah penatua-penatua gereja dari Hinalang bersama uluan pimpinan gereja untuk membicarakan hal ini. Terus HKBP Hinalang sangat menerima dan setuju
untuk dibuatlah di sini pos pelayanan. Pertama yang masuk gereja di situ sekolah minggu sama remaja. Kalau orang tua masih ke sana gereja selama prosesnya kurang lebih 1 tahun. Nah di tahun 2004, nah timbullah rencana untuk mendirikan pos permingguan, pos gereja pelayanan juga di Lubang Silintong ini, dengan persetujuan pimpinan resort Hinalang Silalahi. Nah dengan gotong royong dan mengumpulkan dana dari ruas jemaat yang ada di Desa Lubang Silintong ini, dikumpulkanlah dana untuk membeli peralatan-peralatan bahan bangunan untuk mendirikan pos pelayanan itu. Masih terbentuk dari bambu dan atap seng dan di dinding seng, begitu sederhana sekali, tapi udah jemaatnya udah lumayan, ada kira-kira 100 kakak waktu itu. Jadi dimintalah bantuan dari anak-anak rantau, dikumpulkan dana dari ruas HKBP Lubang Silintong ini yang dulu masih di pos permingguan. Nah pada saat pelayanan pada hari Minggu, ada anak rantau kita yang turun dari Jakarta, dari perantauan, kebetulan datang ziarah ke makam orang tuanya. Terus dilihatlah pos permingguan ini dengan salib kecil, bentuknya seng, sederhana sekali begitu. Jadi dilihat, apa itu, tempat apa itu katanya. Ditanya temannya, oh itu pos permingguan, pos pelayanan gereja. Wah, saya pengen ke sana, mau gereja dulu. Nanti sebelum pulang kita gereja kita, katanya begitu. Jadi datang lamang itu yang namanya Bapak Mukhtar Siahaan. Jadi datanglah dia ke gereja mengikuti kebaktian. Terus dia melihat duduk, wah dengan sederhana itu, ya dia melihat ke atas, rupanya udah ada setahun kan, jadi bambunya itu udah agak busuk lah gitu. Jadi ada kotoran-kotoran jatuh di atas, kena ke bajunya. Nah, dia merasa terharu situ. Nah diam-diam dia ngomong sama waktu itu ketua pos permingguan, Bapak Sintua J.O. Putohonan. Dia dulu mantan guru huria di HKBP Parik dulu. Nah diangkatlah Bapak itu jadi ketua pos permingguan, dikasih tahu lah gimana caranya biar bisa kita bangun gereja ini di sini, katanya. Wah gimana? Orang tua juga, bapak saya juga kaget waktu itu. Ya bapak sendirilah yang cerita sama warga jemaat ini seperti apa nanti rencananya gitu. Ya udah saya bangun sendiri, donatur tunggal dia. Nah dengan keluarganya ya langsung dinyatakan pada saat habis kebaktian, ya semua tepuk tangan jemaat semua. Jadi amang itu bapak itu yang membangun ini semua, kecuali tanahnya itu yang tadi yang dicari dana bikin pos permingguan itu saja. Jadi dulu kira-kira 100 lah warga jemaatnya. Sekarang udah 18 tahun berdirinya HKBP Lubang Silintong, dengan ruas jemaat, warga jemaatnya kira-kira 180 kakak. Itulah ruas kita. Terus sekarang juga ada pos sekolah minggu di Lubang Binanga. Nah, jadi kita sangat bersyukur, makanya melalui media ini, media Nusantara TV ini, kami berterima kasih kepada keluarga Bapak Mukhtar Siahaan, kemudian buat semua penatua, warga jemaat yang menyumbang tenaga pikiran dan dana untuk berdirinya HKBP Lubang Silintong. Jadi demikian Bapak, saya mau pesan juga buat anak-anak rantau yang ada dimanapun untuk tolong mendoakan kami, di mana gereja kita ini melakukan atau melaksanakan pelayanan juga di bidang diakonia, yaitu untuk membantu jemaat-jemaat yang sakit, yang meninggal. Nah, mohon perhatian dari anak-anak rantau lah untuk lebih memberi perhatian untuk HKBP Lubang Silintong, karena memang di samping akses tadi, lingkungan kita ini kan lingkungan pariwisata, Pak. Udah banyak di sini berdiri restoran, kafe.
dan orang-orang luar banyak berkunjung di sini. Kami sering menerima tamu dari luar untuk melayani, mengikuti kebaktian di gereja kita ini. Untuk itu kita berterima kasih sama Tuhan. Semoga pelayanan semakin baik di gereja kita HKBP Lubang Selitong ke depan ini. Dan penatua di sini cuma ada 9, 10 sama inang pimpinan gereja. Jadi kami juga masih membutuhkan siapa tahu keluarga dari anak-anak rantau yang ada di sini untuk membujuk untuk mau jadi penatua di gereja kita. Kira-kira seperti itu Amang, Bapak, yang kami bisa sampaikan. Semoga HKBP Lubang Selitong semakin baik, semakin maju ke depannya. Wah, semoga Tuhan merestui. Dan terima kasih untuk media Nusantara TV yang meluangkan waktunya untuk meliput kami dalam kebaktian gereja hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu kembali di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Amin.